Supaya nggak hancur lah. Di saat akan dibutuhkan oleh Irak dalam perang, sama Iran nggak dikasihkan. Ini lucu sih Arab ini. Saya titip barang kamu sekarang saya butuh, mau saya pakai, nggak dikasihkan ya, mah hancur lah. Jadi angkatan udara mereka lemah, gitu. Hebatnya di situ, Mas. Nah, kembali lagi, kenapa mereka hancur? Dia ditusuk juga dari belakang sih Saddam Hussein. Karena di sana itu suku-sukuan. Kok yang jadi presiden suku ini, suku lain nggak terima. Harusnya suku saya yang jadi. Coba. Kayak Kurdi misalnya. Itu kan membantu Amerika aja waktu itu. Terus, Saudi Arabia sebagai pangkalan militernya sekutu. Jordania si pangkalan negara sekutu. Ini yang coba mereka nggak kasihkan itu, nggak bisa. Mereka paling bisa menggunakan yang ada pangkalannya Israel. Nah, lebih jauh jangkaunya itu. Nah, jadi kembali lagi ke ulama tadi, memang iya. Jadi pada waktu itu ya di Saudi Arabia ini setelah dikuasai oleh paham radikal yang namanya Wahabi. Nah, kembali nih ya, nanti ke sini. Wahabi itu bisa menguasai di Saudi Arabia sampai saya peninggalan para wali, nabi waktu itu ya. Apa itu makamnya, apa itu dia habisin. Betul. Termasuk yang ada di daerah Mekah itu. Ada makamnya Nabi Ibrahim, Ismail gitu kan ya, Ismail di situ. Dan ulama-ulama di Saudi Arabia nggak mampu. Berarti, sebentar Pak, Wahabi ini bentukan dan undergo-nya kapitalis negara barat itu? Nanti bertahap, kita selesaikan dulu cerita ini. Nah, di sini mereka bisa menguasain paham-paham yang ada di, kan di sana ada Sunni, Syiah gitu kan. Sunni. Nah, ini Wahabi pahamnya di luar itu lagi. Beda ya? Beda lagi. Dia bisa menguasain di Saudi Arabia. Setelah dikuasain, nah itu tadi, peninggalan zaman dulunya itu. Iya. Nah, sejarah dulu dihabisin. Nah, untuk ini yang di Mekah, sampai kerajaan Saudi Arabia itu nggak mampu kok. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Ulama NU dari Indonesia, ini Jawa Timur. Siapa Pak? Ya, termasuk yang di Wireng itu. Iya. Asari dan 3 kiai salah waktu yang dikirim ke sana. Itu ada catatannya, ada itu Mas. Datang ke sana menyelesaikan dan selesai dengan damai. Gitu loh. Kok enggak kan pada waktu itu gimana ya? Di daerah Mekah diporak-porandakan oleh para kaum Wahabi. Nah, mereka di sini berkembang sampailah pada waktu itu memang begini Mas, di tahun pemerintahan Pak SBY waktu itu banyak mahasiswa yang ada dana istilah itu, dengan gratis mahasiswa kita dikirim ke luar negeri ya, dengan beasiswa. Ada yang dikirim ke Saudi Arabia, ada yang ke Mesir, ke Yaman, ke Amerika gitu kan, ada yang ke Eropa. Kita udah perhitungkan. Dia numpang sistem berarti. Pak duit kan kita seneng-seneng aja, waduh kita nggak punya duit kuliah di Indonesia, sekarang kita bisa dikuliahkan di luar negeri, kan bangga si bangsa kita yang si muda-mudain tadi. Tapi saya udah perhitungkan waktu itu, 4-5 tahun lagi mereka ke Indonesia, satulah kita akan perang. Saya bilang, lu kok bisa Mas? Loh, bisa. Mereka tidak cuma-cuma loh membiayai kita. Mereka nggak sadar memang dia kuliah dengan ilmu pengetahuan ya, yang mereka pelajari. Tapi di situ mereka pun juga dicuci otak, gitu, dengan paham-paham dari setiap negara yang mereka datangi tadi. Betul. Karena tahun 2016-2017 datang ke Indonesia, perang ideologi di sini sampai sekarang, gitu loh Mas. Pada waktu itu, jadi betul-betul kita ini dihabisin, gitu loh Pak. Pada waktu itu mereka nggak waspada. Beda dengan Bung Karno. Bung Karno menguliahkan anak-anak bangsa yang jenius, yang pintar ke seluruh dunia. Yang biayai siapa? Bung Karno sendiri. Gitu. Karena apa? Karena ada istilah Bung Karno, bangsa ini akan saya bangun dengan bangsa saya sendiri. Tidak ada penanaman modal asing di negeri saya. Karena kita masih bodoh punya teknologi, kirimlah mereka keluar. Nah, mereka banyak di ilmu dasar metal, ilmu dasar kimia terutama itu harus kuasai untuk membangun teknologi canggih. Nah, sampai di sana mereka selesai,
sudah akan kembali ke Indonesia, maka dana itu akan dikucurkan untuk membangun Indonesia dengan bangsa kita sendiri. Kenyataan di saat mereka sudah selesai kuliah di sini ada terjadi apa namanya, saya anggap itu kudeta. Itu terjadilah penurunan Bung Karno waktu itu. Nah, mereka nggak berani pulang ke Indonesia. Kenapa? Mereka dianggap Soekarnoisme, dianggap oleh pemerintah setelah itu. Maka mereka akan terbunuh kok pulang ke Indonesia. Nah, itu banyak kejadian waktu itu. Memang orangnya Bung Karno yang dihabisin. Nah, akhirnya tenaga mereka, kalau mereka dipakailah oleh negara yang mereka tempati kuliah waktu itu. Nah, termasuk kayak Habibie, gitu ya. Itu 16 orang ahli pesawat di Jerman. Itu, nah pada waktu itu Habibie datang ke sana. Ayo kita bangun Indonesia dan membangun dirgantara ya, pesawat. Nah, kita waktu itu 16 orang itu tanda tangan setuju untuk bangun Indonesia. Habibie datang lagi, kenyataannya untuk Soeharto waktu itu, pemerintah itu mundurlah yang 15. Nah, dia maju. Makanya di sana orang yang 15 nggak suka. Sekarang tinggal Habibie meninggal, Jatuh meninggal, ya tinggal 14 orang masih hidup. Itu ahli-ahlinya Jerman ya. Nah, belum yang di Prancis, belum yang di Itali, belum yang ahli di mobil ya, Mercy, itu ada yang Mercy juga. Saya ingat waktu itu, Paduka ngomong gini kepada mahasiswanya waktu itu ya, yang di pabrik Mercy ini, kau pelajari, kau kuasai betul teknologi Mercy, karena ini besok punya kita. Besok gitu. Itu benar kejadiannya. Jadi pesan, jadi oleh pemimpin didatangi itu mahasiswa yang sekolah sana, kasih semangat untuk membangun Indonesia besok, gitu. Tapi semuanya gagal, gitu. Nah, setelah itu 30 tahun lebih ya, jadi sekarang kembali ke warga sekarang, ayolah kita akan dari tadi mendapat bantuan dari IMF maupun Bank Dunia. Itu bukan pemimpin tahu kok diberikan sarana keterangan di Bali kan waktu itu di Denpasar, gitu Mas. Jadi nggak khawatir, kembali kepada yang masalah Wahabi tadi, sekarang udah masuk di Indonesia dan kau sendiri ini. Enggak, sebelum lebih real ke Wahabi barangkali, pengamatan Pak Bagus nanti akan berakhir bagaimana nih Ukraine dan Rusia kira-kira? Kalau Ukraina tadi seiling aja, masih ingat. Gini Mas, kalau saya katakan saya perang dunia ketiga, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali Amerika masuk ke sana, atau siapa yang masuk ke sana, NATO yang masuk ke sana. Nuklirnya Rusia menghabisin. Yang jelas itu nanti ya, kalau terjadi ini berandai-andai ya, seandainya NATO masuk membantu secara terang-terangan, itu nuklirnya yang diserang itu nanti Amerika udah jelas Mas. Yang di Amerika sendiri itu yang jelas. Itu Pentagon udah pasti ya, New York itu udah pasti, terus sampai ke NASA. NASA itu ada di jeram Niagara yang namanya apa, air terjun Niagara, itu kan tempat penelitiannya Amerika terbesar di situ. Itu pasti habisin. Lah kalau jeramnya hancur, air terjun hancur, apa nggak membanjirin Amerika? Itu di alamnya sendiri ya. Terus saja apa nggak habis dengan nuklirnya Soviet? Korut kan juga tidak akan tinggal diam. Korut juga, Cina juga, termasuk Iran juga nanti. Iya, nah, betul. Iran sangat berkepentingan dihantam nanti Israel. Iya. Itu udah diatur gitu Mas. Inggris habis. Jadi negara bagian-bagian Rusia aman sih. Karena apa, negara kecil kok. Artinya pasukan perangnya juga kecil. Jauh sama kita, sangat jauh juga. Dibandingkan Indonesia aja jauh sekali kok. Sekarang gini Pak Bagus, saya pernah mendengar, saya baca sebuah artikel gitu ya, jika kemudian ada negara yang berani-berani ngusik Indonesia, Rusia dan negara pertama yang akan membantu Indonesia, ada apa sejarah antara Indonesia dengan Rusia? Begini Mas, kenapa Bung Karno dulu menjalin hubungan bilateralnya dengan Rusia, Soviet ya waktu itu. Soviet. Satu, kita punya haluan kebijakan di luar negeri, kita kan non-blok. Rusia kan blok timur, Amerika blok barat gitu kan. Nah kita kan setengah. Tapi kita ini artinya bukan orang yang clean plan sebagai blok, non-blok. Kita juga berpendirian gitu loh. Bisa menentukan, karena
2/3 negara yang ikut di non-blok ini. Jadi 2/3 rakyat dunia, manusia di dunia ini itu lebih banyak di non-blok dibandingkan blok barat maupun blok timur. Nah, di manusianya ya personilnya banyak di non-blok. Lebih banyak yang independen ya. Iya, nah ini sebenarnya ini oleh Bung Karno bisa digerakkan. Tahu sekarang nggak bisa, Mas. Untuk menggerakkan non-blok. Kayak mati suri. Gitu. Nah, terjadi sampai konflik itu, nggak bisa menengahi. Nah, di sini kenapa kita ada apa Rusia dengan Indonesia? Iya. Pada waktu itu ya. Oke. Nah, sebetulnya keterkaitan ini, kalau Bung Karno itu lebih percaya kepada Rusia daripada Amerika. Oh. Karena apa? Banyak negara-negara di daerah Afrika, Asia Afrika ya, itu yang menghabiskan kapitalis Barat. Kapitalis Barat kan, Eropa, Amerika kan. Amerika turunan dari Eropa, kerajaan di Eropa. Jadi kita lihat sejarahnya demikian lah. Maka kita lebih percaya kepada ini. Gitu. Orangnya walaupun negara komunis masih lebih bisa dipercaya daripada yang beragama di Eropa itu. Kenapa? Ya itulah contohnya kita sudah mengalami kok berapa kali dijajah oleh bangsa Eropa. Itulah dari dasar ini makanya bangsa kita nggak percaya dengan kapal selam Barat. Nah itu. Kalau masalah nanti kenapa hubungan yang lebih mesra lagi? Itu ada sendiri. Ada sendiri. Iya, paham. Makanya yang katakan saya bingung yang mana mau sampaikan dulu. Oke, Pak, minum dulu, Pak Bagus. Monggo, saya minum. Karena kalau saya mengamati nih, Pak, seperti beberapa ustadz di Indonesia nih ya, sebut aja misalnya yang terbaru ini Ustadz Suginur. Wah, Suginur atau Sugi ya. atau Guknur atau Gusnur ya? Guknur. Gak Dusnur. Apa tuh namanya? Selalu menggembor-gemborkan kepada seluruh jamaahnya untuk kemudian ya bahasanya mengkritisi dengan nada kasar, seruan-seruan, tidak percaya terhadap pemerintah melalui BPJS dan lain sebagainya, program-program seperti itu ya. Ya ada benarnya juga sih, kritis terhadap pemerintah itu penting. Tapi kalau kemudian berlebihan sampai menghasut seperti itu, kan nggak ada bedanya tuh dengan yang di luar-luar sana yang seperti itu, Pak. Wahabi segala macam. Iya, gini, Wahabi sendiri itu sebagai alat. Sebagai alat. Siapa penggerak Wahabi itu? Gitu kan. Satu contoh, seperti saya katakan tadi di Saudi Arabia. Kalau hanya gerakan itu gerakan yang begitu tanpa ada yang mendalangi di belakang, mereka juga ada kekuatannya. Iya. Sedangkan negara-negara Arab itu selalu bermusuh berbuyutannya kepada siapa? Yahudi kan? Yahudi. Amerika bisa besar demikian karena Yahudi. Inggris juga. Jadi orang-orang, oke lah presidennya itu Amerika, tapi parlemennya orang Yahudi, yang kaya orang Yahudi. Gitu Mas. Jadi semuanya itu hanya sebagai alat. Coba ke gobloknya gitu loh. Kok mau hanya dengan segelintir uang? Gitu. Berarti artinya yang menggerakkan Wahabi siapa dong? Ya pasti kan gini Mas. Kok kita kembali di situ di agama ya, sebutkan bahwa Islam itu akan hancur ya, agama Islam akan hancur oleh orang Islam sendiri. Contohnya gini, jadi dinasan juga di situ bahwa nanti agama Kristen akan terpecah menjadi 72 aliran atau 72 sekte. Islam akan terpecah menjadi 73 aliran atau sekte. Terjadi kan, dari pecah. Terus yang aslinya kan kabur jadinya. Mana ini? Gitu kan? Semuanya ngaku yang asli. Semua ngaku yang asli. Nah, disinilah nanti Mas, singkat cerita, disinilah bagaimana bangsa Nusantara inilah akan bisa menyelesaikan itu semuanya. Karena apa? Dengan tatanan leluhur kita yang selama 500 tahun lebih ini terbenam dan terinjak-injak, akhirnya kita bangkit. Jadi kok terjadinya sekarang ini, ada mereka berteriak-teriak, menghina, menginjak-injak tentang budaya kita,
jangan kaget. Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Gusti Allah itu lagi mencambuk bangsa kita, khususnya Pak, orang Jawa ya, dicambuk ceniling. Kok nggak keras gini, nggak bangun tidur ya? Dicepecut, cepet, wah sadar. Nah inilah, dengan kita akhirnya mengadakan satu balasan-balasan. Iya, iya. Balasan